Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudara sebangsa tanah air yang saya hormati, isu ijazah palsu Jokowi sudah banyak makan korban. Selain Bambang Tri dan Gus Nur yang dulu dibui kena 6 tahun oleh PN Surakarta, kemudian dikurangi 2 tahun oleh Pengadilan Negeri Semarang. Nah, korban ringan sekarang menimpa Profesor Dr. Sofyan Effendi. Dia harus menarik pendapatnya yang disampaikan pada Dr. Rismond Hasiholan Sianipar ketika Dr. Rismond bertanya berbagai hal keadaan UGM kepada Pak Sofyan Effendi. Dah pendapat jujur apa adanya dari Sofyan Effendi atas pertanyaan-pertanyaan pakar digital forensik Dr. Rismond ternyata mengusik ketenangan Joko Widodo. Jadi mengusik ketenangan Dr. Andes Insinyur Joko Widodo. Dulu jadi wali kota pakai ijazah Dr. Andes, entah dari mana, kemudian menjadi gubernur ya, dan presiden, tiba-tiba ganti insinyur. Ya. Nah, interview Rismond dengan Sofyan itu berlangsung 16 Juli yang lalu. Ketika Sofyan Effendi mengatakan bahwa ya, Jokowi memang pernah kuliah di FK UGM, hanya saja sampai sarjana muda, titelnya BSc. Ya, ini kuat sekali. Ya. Dia, jadi kalau dia mengatakan saya punya ijazah asli, ya kalau BA betul lah. Oh, kalau BSc, kalau BSc. Tapi kalau yang ijazah skripsi, sarjana, nggak punya dia sarjana. Hanya itu, lantas ada kekuatan politik tertentu yang menekan Sofyan Effendi harus menarik kembali berbagai pendapat jujurnya yang disampaikan ke Dr. Rismond. Nah, saya bersahabat dengan Sofyan Effendi sejak mahasiswa sampai jadi dosen, sampai kami mengambil PhD program. Pak Sofyan Effendi mengambil PhD program di University of Pittsburgh. Nah, saya di Universitas Chicago. Pak Sofyan Effendi lulus tahun 1978, 2 tahun lebih cepat dari saya. Nah, Sofyan sesungguhnya pernah dekat dengan Jokowi ketika menjadi Kepala Badan Kepegawaian Negara pada tahun 1999 sampai tahun 2000. Sebelumnya, antara 1998 sampai 1999, menjadi asisten sekretaris negara bidang pengawasan dan pengendalian kebijakan. Nah, jadi soal isi perut Jokowi, kiranya Sofyan sangat mafhum. Walaupun pernah dekat dengan Jokowi, Sofyan tidak pernah jadi Jokower. Sangat berbeda dengan beberapa dosen maupun lulusan UGM yang karena diangkat jadi komisaris ini, komisaris itu, di berbagai perusahaan negara, kemudian penampilannya jadi arogan dan ingat lautan, lupa daratan. Pokoknya hanya menjunjung-junjung saudara Jokowi. Ya. Nah, saya maklum kalau Jokowi dalam 1 tahun terakhir ini menjadi sangat sensitif. Tetapi gunjang-ganjing soal ijazah palsu Jokowi memang makin menyudutkan dia. Padahal kalau dia benar-benar punya ijazah S1 Fakultas Kehutanan UGM, tunjukkan ke publik, kemudian tantang semua pihak yang meragukan, boleh difoto, diperbesar, dan lain-lain. Isu ijazah palsu ini segera berhenti. Sudah selesai. The case is closed. Ya. Tetapi karena Jokowi tidak punya ijazah asli, sampai jambul ubanan juga tidak akan pernah punya ijazah asli seperti dituntut oleh sebagian besar anggota masyarakat. Nah, tontonan politik paling menarik buat rakyat Indonesia adalah bagaimana Jokowi terus berjalan dengan langkah kuntai memikul dosa-dosa politik dan dosa-dosa ekonominya menjelang ambleknya atau keamblekan dia untuk selama-lamanya. Jadi saya ucapkan ya selamat Mas Jokowi, semoga Anda bisa lolos dari kepungan ijazah yang pasti palsu, kasus-kasus korupsi dan gratifikasi yang diterima oleh anak-anak kandung Anda, menantu Anda, dan kloni Anda. Nah, ini akan mengepung Anda. Terus saja nanti, lihat saja. Dan berbagai masalah berat ini tidak mungkin bisa Anda pikul. Masalah-masalah berat ini akan menerkam dan menelanjangi Mas Jokowi. Cepat lempar handuk putih, segera keluar dari ring politik sebelum dipukul KO oleh rakyat. Mungkin bukan saja KO, tapi sampai mungkin tidur koma. Nah, ada satu hal yang menggelikan, menurut saya agak menggelikan, yaitu keluhan dan sekaligus kecurigaan seperti dikatakan sendiri oleh Jokowi. Dia bilang, saya berperasaan memang kelihatannya ada agenda besar politik
di balik isu-isu ini, ijazah palsu dan isu pemakzulan, maksudnya pemakzulan si Gibran. Kelihatannya ada agenda besar politik di balik isu-isu ini, ijazah palsu, isu pemakzulan. Ini perasaan politik saya mengatakan ada agenda besar politik untuk menurunkan reputasi politik, untuk mendowngrade dan seterusnya lah ya. Jadi dia merasa ada agenda besar gitu. Nah, Mas Jokowi tidak usah seperti kata pepatah, kura-kura dalam perahu, pura-pura tidak tahu. Agenda besar itu adalah agenda sebagian besar rakyat Indonesia, yaitu bagaimana membuat Jokowi betul-betul bertekuk lutut menghadapi kemauan politik rakyat supaya Jokowi diseret ke pengadilan karena berbagai kriminalitas yang dia lakukan sebagai presiden 10 tahun dalam merusak Indonesia. Itu ya, agenda besarnya. Jadi sekali lagi itu agenda besar Indonesia. Kemudian kita lihat terus nanti ya perkembangannya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.